Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Terimalah salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita memasuki peraduan malam, marilah kita beribadah sejenak. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memelihara hidup kami. Memberkati kami bekerja sepanjang hari ini. Saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus memampukan kami menghayati firman-Mu dan mempedomaninya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan malam bagi kita sesuai dengan nas bacaan malam dalam Almanak HKBP tertulis dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 hingga ayat yang ke-23. Sebagai ayat pembimbing renungan yaitu ayat 7. Beginilah firman Tuhan. Hal itu terjadi karena orang Israel telah berdosa kepada Tuhan Allah mereka, yang telah menuntun mereka dari tanah Mesir, dari kekuasaan Firaun, raja Mesir, dan mereka telah menyembah Allah lain. Tema renungan kita adalah pemberontakan terhadap Allah mendatangkan kebinasaan. Sahabat renungan malam Salom, dalam nas renungan malam hari ini digambarkan ada peristiwa besar yang terjadi di kerajaan Israel Utara atau di kota Samaria yang menyebabkan kehancuran dan kebinasaan. Peristiwa itu adalah datangnya pasukan kerajaan Asyur yang diperintahkan oleh rajanya Salmaneser mengepung kota Samaria. Setelah pengepungan selama 3 tahun, pasukan Asyur dengan mudah merubuhkan tembok Samaria, menyerang dan menghancurkan kota Samaria. Ribuan umat Israel terbunuh dan ribuan orang diangkut ke pembuangan sebagai tawanan. Mereka dibuang dan disebarkan di negeri orang Media yang di masa itu juga dalam kekuasaan Asyur. Hosea, raja Samaria, telah dipenjarakan di Asyur. Peristiwa inilah yang menjadi kehancuran dan kebinasaan Samaria dan kerajaan Israel Utara. Mengapa kehancuran dan kebinasaan Samaria terjadi? Bukankah mereka juga adalah umat pilihan Tuhan Allah? Benar, mereka adalah umat pilihan Tuhan Allah, dan Allah setia memberkati mereka dan selalu mengutus nabi menyampaikan firman Tuhan untuk menuntun umat Israel agar setia beriman kepada Tuhan Allah dan tekun menuruti perintah Tuhan. Itulah yang diinginkan Tuhan dari umatnya. Dan Tuhan juga mengutus nabi-nabinya mengingatkan umatnya agar mereka bertobat dari perilaku mereka yang menentang kehendak Tuhan. Tetapi raja-raja Israel telah menyesatkan umat Israel, tidak percaya dan tidak berbakti kepada Tuhan Allah, melainkan menyukai menyembah berhala atau dewa yang sia-sia. Mereka menyembah dewa Baal, Asyera, Asitoret, menyembah patung anak lembu emas, dewa sembahan bangsa Mesir, Filistin, Moab, dan lain-lain. Perilaku mereka pun jahat dan menyukai kebiasaan dosa, sebab mereka tidak peduli lagi terhadap firman Tuhan atau Taurat Tuhan. Pengajaran agama-agama berhala itu memperbolehkan mereka melakukan apa saja yang disukai mereka, sehingga mereka menjadi budak-budak dosa dan kejahatan. Meski para nabi Allah telah mengingatkan bahwa mereka
pemberontakan mereka terhadap Allah akan mendatangkan hukuman Tuhan Allah kepada mereka dan memanggil mereka untuk bertobat. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan peringatan itu. Mereka menuruti kehendak diri mereka sendiri saja. Dan mereka menuruti kehendak dari nabi-nabi berhala yang menyesatkan mereka. Karena raja dan umat Israel tidak mau mendengarkan firman Tuhan, bahkan mereka melawan, menganiaya nabi yang diutus oleh Allah yang mengingatkan mereka itu. Maka Allah menyatakan murkanya, menghukum bangsa Israel melalui datangnya musuh, yaitu bangsa Asyur yang menghancurkan dan membinasakan mereka. Sahabat renungan malam Shalom, kita hidup dalam damai sejahtera karena Allah sangat mengasihi dan memberkati kita. Allah yang mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidup kita, memberi kesehatan, penghiburan, dan keselamatan bagi kita. Allah memberkati kita bekerja dan menjaga hidup kita. Kasih Allah yang kekal telah dinyatakan dalam pengorbanan dan kemenangan anaknya Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat bagi kita. Allah juga memberi firman-Nya sebagai jalan kebenaran yang menuntun kita di dalam kebenaran dan kejujuran dan kedamaian dan keselamatan. Tuhan Allah Bapa menginginkan agar kita setia beriman dan setia menuruti perintah Allah dalam kehidupan dan pekerjaan-pekerjaan kita sehari-hari. Perilaku kita harus dalam kebenaran, dalam kejujuran, kasih, dan keadilan kepada sesama kita. Dalam pekerjaan, kita harus bekerja dengan segenap hati sebagai ketaatan kita kepada Tuhan. Dengan demikian jalan hidup dan kerja kita berkenan bagi Tuhan. Dan kasih setia Tuhan senantiasa dinyatakan dalam hidup kita. Tetapi di dunia ini kita senantiasa menghadapi pencobaan dan upaya penyesatan dari iblis dan roh-roh kejahatan yang hendak menyesatkan kita, agar kita takluk melakukan kejahatan, kecurangan, dan kecemaran. Iblis mencobai kita, agar kita menjadi budak keinginan-keinginan daging kita, yang menyukai sifat-sifat dosa dan kecemaran. Iblis juga mencobai kita, agar kita menjadi budak perilaku kecurangan dan tipu daya untuk meraup materi dan kekayaan dunia. Iblis juga berupaya mencobai kita, agar kita jangan mempedulikan penyembahan kepada Allah dan kepatuhan melakukan perintah-perintah Allah. Bila kita takluk kepada hasutan iblis, maka kita menjadi seteru Allah dan kita akan menanggung hukuman murka Allah yang mendatangkan kesengsaraan kepada kita. Oleh karena itu, sebagaimana yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus, kita harus senantiasa mengenakan perlengkapan senjata Allah, yaitu berikat pinggangkan kebenaran, berbaju jirahkan keadilan, berkasutkan kerelaan memberitakan Injil, berperisai iman, berketopong keselamatan, berpedang roh, yaitu firman Tuhan. Dengan demikian kita dapat mengalahkan semua pencobaan dan tipu daya iblis dan roh-roh kegelapan di dunia ini. Kita akan menang. Kita senantiasa beriman dan mematuhi kehendak Allah. Dan kita menjadi pewaris kasih karunia Allah. Demikianlah renungan bagi kita pada malam hari ini.
Tuhan Allah memberkati kita. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah Bapa kami, karena kami telah mendengarkan firman-Mu. Tolong dan kuatkan kami dalam kuasa Roh Kudus, agar kami setia beriman dan hidup menuruti perintah Tuhan yang kami terima di dalam firman-Mu. Allah Bapa kami, Engkau sumber kehidupan, sumber berkat, dan sumber keselamatan bagi kami. Ya Allah Bapa, kami berdoa memohon kasih-Mu. Berkati dan tolonglah jemaat-Mu yang sakit, yang dirawat di rumah sakit atau di rumah, agar mereka memperoleh kekuatan untuk pertambahan kesehatan dan pemulihan kesehatan mereka, agar mereka sembuh dari sakit mereka. Berkati dan lindungi semua pelayan kesehatan. Beri penghiburan bagi mereka yang berduka. Orang-orang yang menghadapi banyak kesulitan dalam hidup mereka, lepaskan mereka dari kesulitan mereka. Berkati hidup mereka, agar mereka bersukacita mensyukuri pertolongan Tuhan. Ya Tuhan, peliharalah hidup kami dalam istirahat malam hari ini. Engkau menjauhkan mara bahaya dari kami. Bangunkan kami esok pagi. Berkati kami melakukan berbagai pekerjaan kami, agar kami berhasil karena berkat Tuhan. Berkati anak-anak kami dalam kegiatan belajar mereka, agar mereka berprestasi yang baik. Terpujilah nama-Mu ya Allah Bapa. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus memelihara hidup kita selama-lamanya. Amin.